Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Senang sekali kita berdua kembali lagi menemani waktu pemirsa yang ada di rumah selama 1 jam ke depan. Nah, program Mengharap Ridhomu selalu menghadirkan tema-tema kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan di sini bukan kita berdua saja dan narasumber, ada siapa di sini? Ada ibu-ibu Majelis Talim Nurul Falah dari Desa Bulo Talangi. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Iya, Ada siapa aja lagi di sini, Kak Jun? Iya, sebelum kita akan lanjutkan pembahasan kita, tema kita kali ini, kita perkenalkan dulu nih dari Al Ustadz Aziz Ali yang tentunya telah hadir dan kita akan membahas tema. Nah, ini tema dan mengangkat tema keseharian. Berbicara tentang rumah tangga. Nih, rumah tangga ini tentunya tidak lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Seorang suami memiliki hak dan kewajibannya terhadap istri. Sebaliknya juga, istri juga memiliki hak dan kewajibannya kepada suami. Nah, telah hadir bersama kita Ustadz Aziz Ali yang akan membahas tema kita kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Iya, Ustadz, ini berbicara tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Ini bagaimana Ustadz? Seharusnya hak seorang suami dan bagaimana juga hak seorang istri, hak dan kewajiban dalam pandangan Islam. Tafadhol Ustadz. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alladzi khalaqal insana min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Saya hormati ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Falah Desa Bulo Talangi, Kecamatan Bulango Timur ya, Bone Bolango. Pemirsa, mengharap ridhamu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur saat ini kita semua diizinkan hadir di majelis ini dalam rangka kembali kita membahas tema-tema aktual. Saat ini kita sedang membahas tentang sebuah tema yang sangat penting yang berhubungan dengan rumah tangga, yaitu hak dan kewajiban suami istri. Ibu-ibu sekalian, hubungan suami istri dan lebih khusus suami istri yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai kebahagiaan, rasa cinta, kasih dan sayang satu sama lain. Ini adalah di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa besarnya. Kenapa? Coba kita bayangkan, ada satu laki satu perempuan yang tadinya tidak mengenal satu sama lain, tidak saling mengenal, yang satu di timur, yang lain di barat, yang satunya di utara, yang lainnya di selatan, tiba-tiba dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lembaga pernikahan, lalu mereka menjadi suami istri, lalu hubungan mereka menjadi lebih dari sekedar hubungan saudara, lebih dari sekedar hubungan sahabat. Ya, mereka satu sama lain saling melengkapi. Subhanallah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara tanda mensyukuri nikmat Allah atas pernikahan seorang laki dan perempuan adalah dengan terus menjaga cinta, kasih dan sayang di antara keduanya. Caranya bagaimana? Dengan mendistribusi hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. Nabi kita SAW bersabda dalam satu hadisnya, ala innakum ala nisaikum haqqun walin nisaikum alaikum haqqun. Ketahuilah wahai para suami, Anda memiliki hak atas diri istri Anda dan istri Anda memiliki hak atas diri Anda. Apa yang menjadi hak Anda atas diri istri Anda, wajib bagi istri untuk dipenuhi. Demikian sebaliknya, apa yang menjadi hak istri Anda terhadap Anda menjadi kewajiban Anda untuk dipenuhi. Jadi masing-masing ini punya hak dan kewajiban. Di satu ayat Allah mengatakan, walahunna mithlul ladzina alaihinna walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan istri itu punya hak
yang seimbang dengan kewajibannya. Walirrijali alaihinna darajah. Akan tetapi laki-laki memiliki satu tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Nah, di antara ada begitu banyak dan kewajiban suami istri, ibu sekalian, agar rumah tangga kita bisa langgeng, bahagianya dunia dan akhirat. Tetapi beberapa di antara saja yang bisa saya sebutkan di kesempatan ini. Yang pertama, apa yang menjadi hak istri dari suaminya atau kewajiban suami untuk dipenuhi buat istrinya? Pertama adalah antuti'imaha idza tu'imta. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, berilah istrimu makan. Jadi suami itu wajib memberi istrinya makanan. Idza tu'imta, sepanjang engkau masih makan. Kewajibanmu akan terus ada untuk memberi makan kepada istrimu sepanjang engkau masih makan. Kewajiban ini gugur kalau suami sendiri sudah tidak makan. Sepanjang dia masih makan, sepanjang itu istrinya wajib diberi makan. Dan kalau boleh apa yang dia makan, itu juga yang dimakan istrinya. Tidak boleh seorang suami makan enak-enak di restoran, istrinya dibiarkan makan biluluhe, makanan-makanan rumah ya begitu ya, yang dari sisi lezat dan gurihnya mungkin berbeda dengan makanan yang dia makan secara pribadi di tempat-tempat lain. Tidak boleh, itu zalim. Seorang suami memberi makan kepada istri. Kalau perlu sama dengan apa yang dia makan. Yang kedua, wajib bagi suami untuk wataksuha idza tasaita. Suami wajib memberi istrinya pakaian sepanjang dia masih berpakaian. Kewajibannya gugur memberi pakaian saat dia sendiri sudah tidak pakai baju. Tapi kalau sepanjang dia masih pakai baju, istrinya wajib diberi kebutuhan sandang. Termasuk suami itu tidak boleh atau zalim seorang suami kalau dalam sebulan misalnya 2-3 kali pergi ke hypermart, dia belanja di mall, dia belanja baju, istrinya dia biarkan pakai baju itu saja, tidak bisa. Begitu ya. Jadi sepanjang dia masih berpakaian, dia wajib memberi istrinya pakaian. Yang berikut ibu-ibu sekalian, tugas utama suami sebetulnya kepada istrinya atau kewajibannya adalah membimbing. Sebab Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini tugas utama. Laki-laki itu pemimpin. Dan kepemimpinannya akan ditanya di hari kiamat. Tentang apa dan bagaimana rumah tangganya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditanya soal itu. Maka suami wajib mengajarkan, membimbing, menuntun, mengarahkan istrinya untuk tetap ada di jalur ketentuan Allah Subhanahu wa taala selama berumah tangga. Termasuk dalam hal ini ketika mereka dikaruniai anak-anak keturunan, maka dia wajib juga bukan cuma sekedar menjaga istrinya tapi anak-anaknya juga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Menjaga istri dan anak-anak dari jilatan api neraka. Nah, ibu-ibu sekalian, cuma ibu-ibu juga harus mengerti tugas memimpin bagi seorang suami itu bukan tugas yang ringan. Banyak sekali suami yang sukses di perusahaan, sukses di pemerintahan, tapi gagal membina rumah tangga. Banyak kan? Ya, suami luar biasa di luar rumah, tapi dia gagal. Karenanya istri mesti sabar. Ya, tugas seorang suami itu berat sekali. Suami juga mesti banyak bersabar. Kalau hanya 1-2 kekurangan seorang istri, dia mesti banyak bersabar. Al-Quran mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah wahai para suami istrimu dengan cara yang baik-baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Kalau ada yang suami tidak suka, dia benci terhadap 1-2 perkara pada diri istrinya, ada kekurangan, dia mestinya bersabar. Wa asa an takrahu syai'a, boleh jadi yang dia tidak suka pada istrinya cuma 1 perkara. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjadikan dalam diri ibu-ibu ini, para istri, begitu banyak kebaikan. Kalau cuma 1 kekurangan harus diterima. Suami harus bersabar. Wala tadribul wajha, tidak boleh marah lalu memukul istrinya, tidak boleh, apalagi memukul di bagian wajahnya. Istri berhak untuk tidak dipukul. Lalu wala tuqabbiha, tidak boleh menghina. Dan kalau sudah dinasihati berkali-kali, dibimbing juga tidak mau dengar, kewajiban suami adalah alla tahjura illa fil bait. Boleh meninggalkan istri tapi masih serumah. Ya, kalau dinasihati berkali-kali tidak mau dengar, istrinya selalu membantah dan seterusnya, maka boleh sekali-sekali kasih pelajaran dengan cara pisah ranjang, meninggalkan istrinya dalam rumah. Caranya
tidur di kamar yang lain. Nah, seorang istri yang soleha, begitu suaminya melakukan tindakan ini, harusnya dia datang kepada suami. Wahai suamiku, 2 malam aku tidak bisa tidur, karena telah membuatmu marah, dan saya tidak akan pernah nyaman sampai engkau ridho kepadaku. Subhanallah. Ini tradisi berumah tangga dalam Islam. Itu kewajiban suami. Sekarang apa kewajiban istri? Harus diimbangi, ibu-ibu. Suami ibu punya hak atas diri ibu, yang dimana menjadi kewajiban ibu. Yang pertama, antuti'a amrahu. Setiap perintah suami ditaati. Tidak boleh ibu baku-baku bantah. Tidak boleh membantah perintah suami, itu kewajiban. Suami itu berat tugasnya, harus diimbangi dengan ketaatan. Lalu apalagi antuti'a amrahu alla takhruja illa biizni. Tidak boleh keluar rumah kecuali atas izinnya. Ibu jangan sembarang-sembarang keluar rumah. Ibu nanti suami ditanya di hari kiamat soal ibu yang suka keluar, apalagi sampai malam, pulang larut malam, masya Allah. Ya, jadi jangan sekali-kali keluar rumah sampai suaminya mengizinkan atau minimal diketahui oleh suaminya. Yang ketiga, ibu-ibu, kewajiban utama seorang istri adalah Allah tahjura firasha. Tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Ini penting. Tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Maksudnya, kalau suami suka sekode, so masuk kamar misalnya, ibu-ibu tidak boleh banyak-banyak alasan. Belum mandi, bobo asang, ya, langsung disambut. Labbaik, ya, aku penuhi panggilanmu wahai suamiku. Bahkan Nabi katakan, jika seorang suami telah mengajak istrinya untuk berhubungan, dia masuk kamar, walaupun dalam keadaan memasak, tinggalkan masakannya. Layani suaminya, begitu kata Nabi SAW. Dan kalau saya ditambahkan satu kalimat di situ, jangan lupa matikan kompornya. Karena kalau kompornya hidup bahaya ya, bisa meledak, begitu ya. Saya kira itu sementara, begitu. Ya, Ustaz, seperti Ustaz katakan tadi, pria atau suami ini adalah pemimpin rumah tangga. Nah, bagaimana Ustaz? Ada istilah suami-suami takut istri. Ini bagaimana Ustaz? Seorang suami bertindak tapi dia takut sama seorang istri, Ustaz. Ya tidak boleh ya. Pada dasarnya kita bukan cuma takut kepada istri. Siapapun kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah, begitu ya. Tidak boleh, istri tidak boleh takut kepada suami, tapi segan dan mentaati perintah. Bukan takut. Ya, bagaimana istri-istri Nabi memperlakukan Nabi, bagaimana istri-istri sahabat, para sahabiah memperlakukan para suaminya, para sahabat Nabi, radhiyallahu taala anhum ajma'in, semoga Allah meridhoi mereka semua. Jadi tidak boleh takut intinya. Cuma memang kalau boleh takut, itu takut karena tugasnya berat, bukan karena takut kepada istrinya, bukan. Suami yang tidak cemburu kepada istrinya, minta maaf ya, suami yang tidak cemburuan kepada istrinya karena takut keluar dia sesuka-sukanya, berbuat apa saja sesuka-sukanya, suaminya tidak pernah melarang, itu masuk dalam kategori suami yang dayus. Ibu tahu istilah dayus? Ibu tahu istilah dayus itu suami yang mengetahui ada maksiat di rumahnya, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Nabi SAW bersabda begini, ada 3 golongan yang di hari kiamat Allah tidak akan melihat mereka. Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. 3 golongan yang Allah tidak akan lihat di hari kiamat. Ya, Allah tidak akan pandang mereka di hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka. Al-aqu liwalidayhi, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, seorang perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Begitu ya. Di perempuan tapi gayanya seperti laki-laki. Yang ketiga adalah ad-dayus, suami yang dayus, yang tidak cemburuan kepada istrinya karena takut menegurnya nanti didamprat oleh istrinya dan seterusnya, itu tidak akan dilirik di hari kiamat. Ibu-ibu, kalau suami cemburu itu justru karena menjaga ibu dari jilatan api neraka. Saya kira itu. Baik Ustadz, menarik sekali pembahasan tema hari ini, tapi kita break dulu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Insya Allah.
kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Nah, Ustadz, kan di era sekarang ini ada namanya era emansipasi wanita, di mana wanita sudah memilih bekerja di luar. Dampaknya ketika wanita bekerja di luar, otomatis kewajiban-kewajiban yang ada di rumah ini dia tinggalkan, misalnya memasak, kebutuhan suami yang ada di rumah itu sudah ditinggalkan. Nah, menurut pandangan Ustadz, bagaimana sih istri-istri yang seperti ini ditanggapi? Ya, maka ini pertanyaan sangat bagus ya. Mewakili ya Ustadz. Ya, begini ibu-ibu. Islam tidak pernah melarang ibu-ibu bekerja. Iya. Begitu ya. Bahkan di luar rumah tidak ada masalah. Tapi prinsip kewajiban yang kedua tadi yang saya sampaikan istri terhadap suami, alla takhruja illa biizni. Tidak boleh ibu keluar rumah dengan alasan apapun kecuali atas izin suami. Gitu ya. Jadi pertama ibu boleh bekerja sebagai apa saja, tentu sesuai kodrat pekerjaannya, ya. Jangan pekerjaan laki-laki ibu ambil alih misalnya kan kerja bangunan dan seterusnya, tidak boleh. Sepanjang ada izin suami. Suami tidak kasih izin jangan bekerja. Begitu ya? Iya. Halo, ada dengar ini? Iya. Ya. Jadi ibu boleh bekerja, tapi pertama harus ada izin suami. Yang kedua, kalaupun ada izin suami, ibu juga pilih pekerjaannya. Ibu pertama berusaha bekerja di tempat yang tidak bercampur dengan laki-laki. Namanya ikhtilat. Ibu hindari ikhtilat. Apalagi bercampur laki-laki, ibu turun dari rumah pakai parfum. Halo. Iya. Kalau laki-laki ini sekantor setempat kerja mencium bau wangi, terus wow hubungannya begitu dekat, masya Allah itu bisa terjadi fitnah. Kalau saya begini di era online begini di zaman serba canggih, informasi teknologi informasi begitu luar biasa, ibu pilih pekerjaan kalau boleh pilih pekerjaan di rumah. Apa home shopping, apapun namanya lah begitu Online ya. shopping. Ibu tawarkan produk lewat internet. Ya. Ibu sambil bekerja dapat rezeki membantu suami, meringankan beban suami, pun ibu tetap bisa melaksanakan kewajiban. Prinsipnya begini. Jadi hukum asal istri bekerja di luar itu haram, tidak boleh. Kecuali suami mengizinkan. Yang kedua, pekerjaannya tidak bercampur dengan laki-laki. Pada saat bekerja tidak pakai wangi-wangian, bekerja keluar rumah pakai hijab syar'i, menutup aurat. Jangan ibu buka-buka ibu punya aurat, tidak boleh. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya tempat yang terbaik termasuk bekerja, ya pekerjaan yang mulia buat istrinya, buat seorang istri adalah di dalam rumahnya. Begitu, ibu-ibu ya, itu prinsip. Saya kira itu jawaban saya. Oh, berarti Ustadz, kita sebagai istri itu ada 3 poin yang Tirta tanggapi di situ. Yang pertama, kita boleh saja bekerja, kita boleh menjadi wanita karir, asal saja harus menjaga diri, meminta izin kepada suami, dan tidak boleh ada di lingkaran banyak laki-laki kalau bekerja, begitu Ustadz, supaya menjaga diri begitu. Apalagi penampilannya. Benar sekali, benar. Jadi bahkan keluar rumah untuk ke masjid pun. Ke masjid untuk ibadah, untuk sholat. Memang Nabi mengatakan jangan pernah melarang istrimu ke masjid. Cuma tetap ada syaratnya. Ibu ke masjid jangan pakai minyak wangi. Apalagi ibu mau datang bekerja, bertemu dengan mitra kerja, teman sejawat di kantor yang juga laki-laki misalnya kan. Jadi hal-hal ini harus dihindari. Bukan tidak boleh wanita berkarir. Tapi pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan kodrat. Jadi dokter itu mulia ibu-ibu sekalian ya. Jadi guru misalnya, guru TK, guru SD. Atau pekerja di salon perempuan yang hanya memungkinkan baik teman sekantor, ya tempat kerja maupun pelanggan itu semuanya perempuan. Yang pekerjaan yang bisa menghindarkan ibu dari fitnah lah begitu ya. Saya kira itu pekerjaan dan saya kira suami akan mengizinkan. Tapi kalau sudah bercampur jenis pekerjaannya juga sudah tidak sesuai dengan kodrat, saya kira suami tidak akan izinkan. Kalau suaminya bukan dayus ya. Kalau suaminya dayus ya dia biarkan istrinya bekerja. Ada seorang suami dia bilang, "Ustadz, alhamdulillah saya bersyukur. Setelah sekian lama istri saya tidak bekerja di rumah, tidak bekerja di luar rumah,
karena wabah dan seterusnya, alhamdulillah dia mulai bekerja. Kerjanya di mana? Pokoknya Ustadz dia turun malam, pulang pagi. Suami bersyukur istrinya, ada suami bersyukur istrinya kerja malam, pulangnya pagi. Ini suami dayus namanya. Suami yang Allah laknat begitu. Masa dia tidak cemburu ke istrinya? Ada lagi seorang bapak, ditanya bapak punya anak berapa? 2, 1 laki 1 perempuan. Yang laki kerja apa? Bapaknya jawab, yang laki kerjanya bawa-bawa oto, sopir. Yang perempuan dia bilang oto bawa-bawa. Ya. Jadi ini yang tidak boleh. Ya, harus kita tegas. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Masya Allah. Nah, tadi kita sudah bertanya nih, Tirta sama Kak Cun. Jadi sekarang Tirta mau bergeser ke tim ibu-ibu dulu karena dari tadi sudah senyum-senyum sendiri dari tadi. Dari sekian panjang penjelasan ya, Pak Ustadz. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan dan perkenalkan diri. Oh, sudah ada. Sudah ada. Silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Yunita Muinti. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana jika suami yang tidak bekerja hanya mengandalkan istrinya? Apa hukum suami yang seperti itu? Terima kasih. Suami yang hanya mengandalkan istrinya, begitu. Ini bagaimana Ustadz? Iya. Ibu-ibu sekalian, pertanyaan bagus juga. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi tugas. Laki-laki itu karena dia pemimpin, dia lebih banyak porsi pekerjaannya di luar rumah. Dialah yang bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan istrinya dan anak-anaknya. Ya tidak boleh seorang suami nongkrong saja di rumah, tidak ada pekerjaan, istrinya yang bekerja. Begitu. Nanti jadi tidak berimbang ya. Tadi saya sudah menyampaikan di antara kewajiban suami memenuhi kewajibannya memberi makan dan memberi pakaian, bahkan memberi kebutuhan papan atau rumah ya. Semua ini hanya bisa diperoleh dengan bekerja keras. Itu bagian dari tugas suami. Adapun perempuan mendapatkan bagian yang begitu mulia, mengurus rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak di dalam rumahnya. Itu tugas utama seorang ibu. Bukan bekerja di luar rumah. Seorang perempuan ditanggung kebutuhannya, kehidupannya oleh suaminya. Bahkan kalau dia tidak punya suami, oleh saudara laki-lakinya, oleh pamannya, dan seterusnya. Kalau dia sudah bersuami, menjadi kewajiban suami. Nah, pertanyaan, kalau ada suami yang tidak bekerja, pertama tentu dia tidak memenuhi kewajibannya, begitu ya. Dan minta maaf, itu sebuah aktivitas yang tidak bagus. Dan Nabi mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang mempelopori sebuah kebiasaan buruk, begitu ya dalam Islam ya, dan suami yang cuma duduk di rumah itu kebiasaan buruk ya, maka kana alaihi wizruha, dia mendapatkan dosa dari perbuatannya. Nah, kalau ada orang yang meneladani dosa itu juga, maka dia mendapatkan dosa dari dosa orang yang meneladani perbuatan dosa itu. Setelah dia memberi contoh yang tidak baik itu. Nah, cuma kalau ditanya balik begini, bagaimana kalau ada suami yang bekerja dan dia banyak hartanya cuma kikir, bakhil, ya bahasa kita apa? Bunggili, alias piita dan botu, begitu ya. Nah, jawabannya begini. Satu saat seorang istri datang kepada Nabi dan melapor, ya Rasulullah, suami saya itu ada doi ya Rasul, punya uang, punya harta, tapi dia tidak mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku. Lalu tiba-tiba satu saat saya periksa dompetnya dan saya ambil. Apakah boleh ya Rasul? Nabi katakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau suamimu bakhil, kikir, maka ambillah hartanya yang bisa mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ibu kalau boleh mengambil, periksa dompet suami boleh. Boleh ambil. Tapi boleh. Jangan berlebihan. Begitu. Tanpa sepengetahuan dia boleh. Nah, Nabi bilang boleh, cuma jangan berlebihan. Ibu kebutuhannya 5, jangan ambil 6, 7. Begitu ya. Lalu kalau sudah ambil uang, tidak usah periksa-periksa lagi. Jangan sampai ada foto di dalam. Saya kira itu ya. Lipstick. Ya. Iya, masih ada Tirta? Kayaknya masih ada dari tim sebelah, mungkin ada? Iya, ada. Silakan Ibu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Firda dari Nurul Falah, Desa Bulotalangin. Begini Pak Ustadz, katakanlah saya mempunyai mahar emas seberat 5 gram. Iya. Di saat kami susah, emas tersebut saya jual, mahar tersebut saya jual. Apa boleh? Mahar ya? Iya, mahar sebentuk cincin 5 gram. Iya. Apa boleh Pak Ustadz saya jual? Yang kedua, suami saya sudah mungkin setahun ya Pak Ustadz. Apanya? Meninggal? Keluar daerah sudah tidak ada kabar Oh. sampai dengan saat ini. Hmm. Bagaimana itu Pak Ustadz? Sedangkan saya punya anak, saya ingin bekerja di luar Iya. untuk memenuhi kebutuhan saya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pribadi ya Ibu. Langsung jawab saja. Iya, langsung jawab. Pertama soal mahar. Pada dasarnya mahar itu pemberian dari suami yang menjadi hak sepenuhnya ibu. Ibu mau bikin apa dengan mahar terserah ibu. Ibu mau jual, ibu mau gade. Itu ibu punya hak. Suami tidak lagi punya hak di mahar itu kan, itu pemberian suami terhadap ibu. Jadi itu sudah menjadi sepenuhnya hak ibu. Ibu membuat modal usaha, bismillah saja, tidak ada masalah. Ya, ibu mau gade, ibu mau jual. Lalu yang kedua tadi soal bagaimana suami yang meninggalkan istrinya sudah pergi tanpa kabar sampai dengan tidak ada hubungan sama sekali, telepon tidak diangkat. Memang sama sekali tidak ada komunikasi. Tidak ada lagi. Bagaimana itu? Ya, kalau ibu mau sabar, tetap dia suami ibu. Kalau ibu mau sabar, begitu ya. Walaupun ibu punya hak untuk mengajukan namanya faskhun atau fask, upaya pembatalan akad nikah, ibu boleh melakukan. Kalau ibu merasa sudah tidak lagi diberi perhatian, ibu merasa hak ibu tidak lagi dipenuhi, para imam madhab termasuk para ulama yang ulama-ulama yang pengikut Syafi'i, pengikut Imam Malik, pengikut Imam Hanbali, semuanya atau rata-rata bersepakat boleh mengajukan gugatan cerai. Ibu boleh. Imam Hanafi, Imam Syafi'i justru mengatakan tidak boleh. Ibu tetap harus wajib bersabar. Bersabar saja ibu sampai insya Allah mendatangkan hidayah. Kalau saya jadi ibu, ibu boleh tempuh cara kedua. Walaupun ibu juga punya hak juga untuk menentukan batas waktunya, sambil ibu berdoa, ya Allah, banyak kan suami yang tadinya tidak bertanggung jawab kepada keluarganya karena doa, kesabaran, sholat malam istrinya, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berhidayah dan kembali rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia. Tapi kalau ibu tidak sudah tidak sabar, ibu boleh mengajukan upaya pembatalan, pengajuan di pengadilan, namanya fask atau gugatan cerai, begitu. Ibu boleh, ibu tidak dilarang, syar'i kalau ibu bermohon. Tapi kalau ibu bersabar itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih bagus. Saya kira itu. Sambil ibu terus berdoa, begitu. Bagaimana Ibu atas jawabannya? Ya. Menanggapi pertanyaan Ibu tadi, kan Pak Ustadz juga mengatakan tadi ketika suami ini dia memiliki perilaku yang tidak baik kan, tidak baik. Apalagi yang Ibu katakan tadi itu sudah tergolong tidak baik karena menelantarkan istrinya juga anak-anaknya. Kita juga pernah dengar dari orang-orang bahwa ada sekian jangka waktu yang dianjurkan ketika suami dan istri itu mereka sudah tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, sudah tidak satu rumah, satu bantal, itu boleh ditinggalkan. Bagaimana itu Ustadz? Iya, pada dasarnya pada saat ibu dinikahi oleh suami ibu, pada saat biasanya di resepsi itu ada pembacaan ikrar seorang suami untuk tidak meninggalkan istrinya 6 bulan berturut-turut. Begitu dia tinggalkan maka jatuh talak 1. Ibu itu yang saya bilang tadi, memang tidak boleh suami meninggalkan istrinya kecuali di dalam rumah. Allah tahjura illa fil bait.
Tidak boleh suami itu meninggalkan istrinya kecuali dia dalam rumah. Apalagi meninggalkannya sudah dalam kurun waktu yang sangat lama. Begitu 6 bulan bahkan setahun. Ada yang bahkan sudah lebih dari setahun. Tapi tetap saja suami ibu tetap menjadi suami ibu sepanjang ibu ridha. Sepanjang ibu masih sabar. Dan begitulah kata Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Tidak boleh mengajukan gugatan cerai. Seorang istri wajib bersabar dalam hal ini. Begitu ya. Tetapi para ulama lain yang dari mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, sebagian besar mengatakan boleh mengajukan gugatan cerai. Sebetulnya sudah jatuh talak 1, tapi untuk lebih meresmikan talak itu memang harus datang ke pengadilan agar ibu punya legalitas bahwa ibu bukan lagi istri dari suami ibu. Saya kira itu. Jawabannya. Berarti Ustadz jangka waktunya itu 6 bulan, itu sudah jatuh talak 1. Dan kalau misalnya kita masih menerima suami, masih ridho, ya dia tetap suami kita, begitu Ustadz? Ya, sepanjang ibu masih ridho, dia tetap suami ibu. Bersabar ya. Jadi Kalau itu ibu mau bersabar, ibu bersabar tetap dia suami ibu. Jadi itu tergantung istri Ya, sendiri begitu? tapi kalau ibu tidak ridho dan ibu mengajukan, ibu punya hak. Ibu punya hak. Masya Allah. Saya kira. Iya. Dan masih ada lagi pertanyaan? Oke, masih ada ternyata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam Irawati Sulaiman. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, dalam satu rumah tangga itu ada suami istri yang sudah pisah lama Pak Ustadz. Ya. Baru istrinya itu sudah menikah. Apakah dalam perkawinan istrinya itu sah dalam mata agama atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah sangat lama, lalu tidak ada komunikasi, mungkin juga suaminya sudah menikah lagi, istrinya dalam keadaan tidak jelas kedudukannya sebagai seorang istri, ya, sementara tidak ada nafkah lahir batin sudah sekian lama, maka otomatis yang tadi itu 6 bulan, bahkan ada yang mengatakan 3 bulan, ibu sudah talak, begitu ya. Cuma memang yang jadi masalah sekarang soal administrasi ibu. Ibu begitu ibu menikah, kalau ibu belum punya akta cerai, nanti suaminya bisa datang dan menggugat, begitu ya, bahwa Anda masih istri saya dan seterusnya. Tapi secara agama memang dia bukan lagi suami istri, begitu ya. Jadi ibu boleh menikah lagi. Cuma sekali lagi untuk lebih amannya ibu datang di pengadilan dan minta bukti berupa akta cerai bahwa saya dengan suami saya sebelumnya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Itu pertanyaan ibu kan? Ya, saya kira itu jawaban saya. Iya. Udah paham ibu? Iya, masih ada ibu? Ada. Oh ada, banyak juga ya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartin Wahiji dari Majelis Talim Nurul Falah, Desa Buletalangi, Kecamatan Bulango Timur. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana kalau seorang istri hanya tugas-tugasnya dalam rumah tangga hanya mengandalkan pada pembantu? Soalnya sudah dari tadi ini cuma suami saja ini yang Oke. Makasih Pak, hanya itu pertanyaan saya. Iya, terima kasih Ibu. Ini langsung dijawab. Pertanyaan Tirta di awal tadi terkait istri yang perempuan apa tadi yang Tirta bilang karir ya, wanita karir Ustadz. Hanya mengandalkan pembantu ini kewajibannya. Saking sibuknya dia mengandalkan asisten rumah tangga. Ya, pada prinsipnya tidak ada masalah. Ibu mau hadirkan pembantu di rumah tidak ada masalah. Ya, kalau suami juga ridho, suami bahkan bisa mengeluarkan dari kantong pribadinya untuk honor ya, gaji dari pembantu itu. Jadi tidak ada masalah. Misalnya saya bilang tadi istri tidak bisa masak, suami mesti sabar. Wa asanta krahu syai'a, kau harus sabar wahai suami. Istrimu tidak bisa masak itu satu kekurangan, tapi Allah menjadikan pada dirinya banyak sekali kelebihan, begitu ya. Kekurangannya bisa ditutupi dengan cara mengambil pembantu. Apalagi kalau dia lebih senang menjadi madrasah buat anak-anaknya, misalnya kan, para istri, begitu ya. Dia lebih fokus mendidik anak-anaknya, dan menurut dia agak susah kalau dia mendidik sambil memasak, mencuci pakaian dan seterusnya. Dia boleh
berkomunikasi dengan suaminya, meminta kesediaan suaminya, memperkenankannya untuk memanggil pembantu. Boleh. Cuma kalau alasan mengambil pembantu untuk berkarir di luar rumah, kembali ke kaidah tadi itu. Jadi pada prinsipnya seorang istri tidak boleh bekerja di luar rumah. Itu prinsip ya. Sampai ada izin suaminya dan pekerjaannya tidak memungkinkannya untuk menjadi fitnah baginya. Ya, bercampur dengan laki dan seterusnya. Kalau boleh bekerja di rumah saja, begitu, itu jauh lebih bagus dan lebih menjaga diri dari fitnah, begitu ya. Jadi boleh, prinsipnya boleh ibu ambil pembantu. Ya, bahkan sebetulnya ke seorang suami, kalau betul-betul sayang kepada istrinya, jangan biarkan istrinya tangannya rusak karena mencuci dan boleh seorang suami itu justru manifestasi sayang ya. Begitu, silakan saja. Cuma kalau sepanjang suaminya sanggup memenuhinya untuk menggajinya. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan menggaji adalah jauh lebih baik kalau tugas-tugas itu bisa dilaksanakan oleh istrinya. Tapi Nabi SAW juga memberi contoh, Nabi juga mencuci pakaian, Nabi juga memasak masakan begitu, membantu istrinya di dapur. Begitu. Jadi ada suami yang sayang kepada istrinya, tidak membiarkan istrinya bekerja sendiri. Bahkan prinsip imam itu pemimpin, dia memberi contoh bagaimana menjadi juru masak yang baik, bagaimana menjadi laundry yang baik dan seterusnya. Saya kira itu tidak ada masalah. Iya, bagaimana Ibu Sartin? Iya, terima kasih. Dan buat ibu-ibu yang ingin melanjutkan pertanyaannya, ingin bertanya, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu, Insya Allah. Mengharap ridhomu, Insya Allah. Iya, masih dengan Ibu Majelis Talim dari Nurul Falah, Desa Bulu Talangi, dan masih bersama narasumber kita Ustadz Aziz. Nah, sebelum kita persilakan ibu-ibu bertanya, ceritanya saya mau bertanya dulu ya. Oke. Ini Ustadz, saya mau bacain pesan Ustadz. Ini dari Majelis Talim, ada yang mengirim pesan. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Fahmi di Kabila Bone Blango. Ustadz, bagaimana hukum dalam Islam ketika suami tidak pernah memberi nafkah pada istri, tapi istri ridho Ustadz karena punya penghasilan sendiri? Mohon jawabannya ya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang istrinya ridho, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ya, suami tidak memberi nafkah kepada istrinya ridho, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau istrinya seperti yang saya bilang tadi, kebutuhannya tidak tercukupi, anak-anaknya juga tidak tercukupi kebutuhannya, boleh mengambil. Suami kikir, suami bunggili, suami botu, boleh. Tapi jangan berlebihan. Nabi mengatakan kepada istri Abu Sofyan yang suaminya itu Abu Sofyan kikir, beliau mengatakan, ambillah olehmu bagianmu yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang ma'ruf, boleh begitu ya. Tapi kalau dia ridha, maka tidak ada masalah. Tapi istri mana juga yang ridha kalau kebutuhannya tidak tercukupi begitu ya. Jadi zalimlah seorang suami, kewajibannya memberi makan, memberi kebutuhan sandang dan papan justru tidak dipenuhi, tidak dilaksanakan dengan baik. Zalim seorang suami. Saya kira itu jawaban saya. Oke, semoga Pak Fahmi nonton ya Pak Ustadz. Ya, insya Allah. Insya Allah. Iya. Tirta, ada pertanyaan? Kayaknya ibu-ibu tadi ada yang angkat tangan. Ada, oke. Silakan yang tadi angkat tangan, perkenalkan diri. Dari sini dulu. Oh, dari sini dulu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pebi Buruji dari Majelis Talim Nurul Falah. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana pandangan agama Islam Pak Ustadz? Biasanya ibu-ibu majelis itu biasanya juga ada refreshing begitu Ustadz. Refreshing. Ya.
Terus tanya sama suami mau jalan-jalan. Bilang jalan-jalan kemana ya? Jalan-jalan ya. Wisata dakwah. Iya. Wisata dakwah. Cuman waktunya ini Pak Ustadz bilang insya Allah 2 atau 3 jam sudah kembali. Cuman itu waktunya molor Pak Ustadz. Sampai di rumah, kenapa sudah lat pulang? Itu bagaimana Pak Ustadz? Apa kita berdosa sudah mungkin bilang sudah 2-3 jam mau pulang, ini sudah molor waktunya. Ya, terima kasih. Iya, Batasan waktu ya Ibu. Iya, tergantung Ibu jalan-jalannya jalan-jalan dalam rangka apa. Iya. Refreshing apa, kemana. Tapi ini wisata dakwah. Saya kira kalau wisata dakwah suami tidak akan tanya macam-macam begitu ya. Yang penting komunikasi dengan yang bagus dengan suami. Kalau jadi hubungan suami istri itu akan langgeng kalau komunikasinya dijaga. Komunikasi, pamit sama suami, minta izin. Dan kalau halal yang ma'ruf, halal yang baik, saya kira suami akan mengizinkan. Tapi kalau ibu bilang, saya mau keluar dulu Pak, 5 jam, 6 jam, mau ke mana? Mau ke kafe misalnya, itu yang tidak boleh. Wajar kalau suami tidak kasih begitu ya. Ibu berdosa justru. Tapi kalau wisata dakwah, mau kumpul dengan ibu-ibu majelis taklim, mau ke TVRI, subhanallah. Suami pasti senang lihat ibu muncul di televisi, pakai jilbab, bertanya lagi, subhanallah. Suami pasti senang. Tapi kalau ibu datang mau bikin teman perkumpulan Carlota, ya pasti suami tidak kasih lah begitu ya. Saya kira itu tergantung ibu niatnya apa. Iya. Saya kira itu. Dan komunikasi dijaga. Komunikasi aja yang lebih dijaga Bu. Seperti yang Ustadz katakan juga tadi Kak Cun, bahwa ketika suami masih cemburu, kita sebagai istri harus bersyukur. Berarti dia sayang. Masih sayang. Tidak cemburu, tidak sayang. Iya begitu. Jadi kalau misalnya suami ibu masih 3 jam ibu bertanya terus melebihi dari itu, padahal mungkin ada macet di jalan, masih cuci piring, habis kegiatan itu kan pasti bawa bekal kan, berarti dia masih sayang ibu, takutnya kenapa-kenapa. Jadi jangan overthinking begitu. Intinya komunikasi aja. Ya, komunikasi. Ibu bersyukur, tadi betul sekali, ibu bersyukur suami ibu cemburuan, begitu ya. Cemburu yang syar'i, bukan cemburu tanpa alasan. Saya tidak mau istri ibu, ingat ibu-ibu ya, minta maaf dengan segala ini saya mau bilang. Tidak boleh. Cemburu sambil menampar ini. Istri berhak untuk tidak dipukul, suami wajib untuk tidak memukul istri. Tidak boleh lah, apalagi sampai memukul wajahnya, jangan. Nah, yang saya mau bilang begini, ibu itu bersyukur dapat suami yang cemburu. Cemburu yang syar'i, bukan cemburu buta, cemburu yang tanpa alasan, ya. Karena nanti akan bertanggung jawab di hari kiamat itu suami. Sekali lagi, kalau suami tidak bertanya istrinya kemana, dia kasih biar istrinya, itu suami dayus namanya. Suami dayus, sekali lagi dalam satu hadis disebutkan, suami dayus itu alladzi yukirru fi ahlihi al-khabath. Suaminya mengetahui ada keburukan, ada kejahatan, ada maksiat yang terjadi di keluarganya, lalu dia membiarkannya. Bahkan ada yang membenarkannya, seperti yang saya gambarkan dalam cerita. Suami yang bersyukur istrinya kerja malam pulang pagi. Itu suami model apa? Begitu ya. Ternyata kerjanya di tempat disko misalnya. Ya Allah ya Karim. Na'udzubillah. Ibu jadi bersyukur kalau suami masih tanya-tanya. Atau suami masih melarang. Ibu jangan begitu ya. Itu pertanda suami itu cinta kepada ibu. Di samping mau melindungi ibu dari siksa api neraka. Begitu kira-kira. Oke. Wah, masih ada yang bertanya nih Tirta. Dari tadi ada yang ganggu. Kalau tadi dari tim sebelah, kita pindah ke sebelah sini dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Muinti dari Majelis Nurul Fala. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, ada teman saya, dia menikah dengan orang, dia sebenarnya dia yang agama Islam, menikah dengan istrinya Kristen. Tapi bagaimana Ustadz, bagaimana itu kalau hukumnya itu tidur serangan? Suaminya Islam. Iya. Istrinya Kristen. Istrinya non-Muslim. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan apakah ada tidak berdosa apa suaminya? Tidak sah nikahnya. Tidak sah nikahnya. Sampai sekarang mereka masih suami istri. Ulama lewat Majelis Ulama Indonesia sudah memberi fatwa hukum BS namanya ya. Nikah masing-masing agama itu tidak sah. Bayangkan kalau ada anak begitu ya, lahir keturunan, yang satu ke gereja, yang satu ke wihara, yang satu ke masjid.
Itu gimana model berumah tangga begitu? Enggak. Jadi dalam hukum Islam tidak sah. Gitu ya. Jadi, lalu hubungan mereka ya zina. Ya. Dua-dua berdosa dan negara harus turun tangan. Karena itu melanggar itu pidana KUHP. Melanggar itu pasal perzinahan. Enggak bisa suami istri lalu dinikah dengan beda agama, tidak bisa. Gitu. Jadi Ustaz kalau suaminya soleh, dia ceraikan istrinya. Kalau dia tidak mau menjadi mu'allaf. Sebaliknya kalau istrinya soleha, muslimah, dia gugat cerai. Atau bahkan karena nikahnya tidak sah, ya dia boleh pamit baik-baik sama suaminya, begitu. Karena memang tidak ada pernikahan yang terjadi. Bagaimana bisa suami istri yang beda agama itu tidak dikenal dalam pernikahan Islam, gitu ya. Jadi Ustadz sudah ada dihukum juga ya terkait perbedaan nikah beda agama ini, tapi di lapangan juga banyak yang terjadi seperti itu Ustadz, antara suami dan istri ini berbeda keyakinan tapi mereka tetap menjalani kehidupan seperti itu. Itulah kehidupan modern sekarang ya. Iya. Banyak sekali maksiat, banyak sekali perbuatan jahat, termasuk tadi itu pernikahan dengan beda agama. Bagaimana seorang suami, bagaimana akadnya? Kalau suaminya non-muslim misalnya, bagaimana saat mengakad? Dia nikah dengan cara apa? Apakah dia nikah di gereja atau dia nikah di masjid? Atau dia dinikah dengan akad Islam yang nikahnya tidak sah kecuali memenuhi 4 syarat dalam pandangan Islam. Itu bagaimana proses pernikahannya? Jadi bagi saya itu tidak ada pernikahan yang begitu dalam Islam. Gitu walaupun ya. Cinta dan sayangnya setinggi apa, tapi cinta beda agama tetap dirasa ya Ustaz. Quran mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu tapi justru baik menurut Allah. Sebaliknya kita boleh jadi mencintai sesuatu, kita cintai seseorang tapi buruk menurut Allah buat kita. Itu buruk, itu bukan cinta sejati. Cinta yang mendatangkan bencana saya kira ya. Iya Ustadz, untuk mengakhiri pembahasan kita Ustadz, dari Ustadz mungkin bisa memberikan closing statement atau kesimpulan serta doa bersama. Ibu-ibu sekalian, subhanallah ini diskusi yang sangat yang menarik begitu ya, dan bicara rumah tangga ini panjang. Sehari semalam, 2 hari 2 malam kita kupas itu tidak akan ada ujungnya begitu ya. Intinya begini, yang saya mau simpulkan, saya berharap semua ibu-ibu jadi ibu-ibu yang soleha, amin. Amin. Bagi para suaminya, kalau masih ada suami, ibu-ibu yang sudah tidak punya suami, berdoalah mudah-mudahan dipertemukan di hari kiamat, amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah ibu-ibu, ada satu hadis saya mau closing dengan menyampaikan satu hadis. Kata Nabi SAW, Sallatil mar'ata khamsaha, kata Nabi. Jika seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, wasomat syahraha, lalu menjalankan puasa Ramadan penuh 29 atau 30 hari. Kalau ada masalah, ya misalnya ada datang bulan menstruasi, langsung ditukar, bukan tunggu lagi Sya'ban berikutnya baru dibayar begitu ya. Lalu wahafizat farjaha, menjaga kehormatannya, tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, begitu maksudnya. Dan yang terakhir adalah wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga wahai wanita, masuklah engkau ke dalam surga min ayyi abwabi syi'ti, dari pintu manapun yang kau suka. Jadi saya mau bilang begini, ibu sholat 5 waktu, sempurna ibu punya sholat 5 waktu, ibu puasa Ramadan, lalu ibu menjaga kehormatan ibu, ya. Lalu ibu mentaati perintah suami ibu, maka ibu masuk surga dari pintu mana saja yang ibu mau. Semua malaikat memanggil, masuk dari sini saja, masuk dari pintu sini saja, begitu. Ibu mau masuk surga dengan cara subhanallah. Saya kira itu closing statement saya. Mudah-mudahan kita menjadi istri-istri yang soleha, yang diantara ciri disebutkan Nabi SAW dalam hadis beliau adalah mentaati perintah suami. Insya Allah. Akhirnya mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdusillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau perkenankan semua kami hamba-Mu hadir di majelis ini ya Allah, di TVRI televisi kebanggaan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tema kami hari ini adalah tentang pernikahan, tentang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami setiap peserta yang hadir di majelis ini, pembawa acara dan pemirsa yang ada di rumah, karuniakan kepada mereka semuanya rumah tangga yang benar-benar bahagia, sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang senantiasa diliputi rasa cinta, kasih dan sayang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ini doa permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan penjelasannya yang sangat menarik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Dan untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Falah, Desa Bulotalangi, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu selanjutnya. Iya, dan semoga dengan hadirnya Ustadz di sini bisa menambah referensi pengetahuan Islam kita, terlebih dengan tema pembahasan kita, hak dan kewajiban suami istri. Terima kasih Ustadz. Dan sekedar informasi buat pemirsa ataupun majelis talim yang ingin bergabung atau ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa mendatangi langsung kantor TVRI Stasiun Gorontalo dan datangi langsung bagian program. Bisa juga melalui nomor telepon 0813 4257 9938. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap ridhamu, insya Allah.